RRI Bandung mempersembahkan Pergelaran Pasca Pemilu 2024. Panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Segenap hatiku selalu memujamu, oh. Seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu, oh. Seutuh gejolak membakar hatiku, seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintangnya menghujam jantungku. Indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, takkan kulepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku, seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, takkan kulepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Kau membuatku merasa indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai. Saat kau jadi milikku, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Di dalam lubuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Jalan-jalan ke kaca piring, pulangnya membawa payung. Bapak Ibu, Wilujeng Sumping di pergelaran RRI Bandung.
Selamat siang pendengar, pemirsa RRI Net, dan tentunya saya Vera Arlita yang biasanya menyapa Anda, punten ibu-ibu, biasanya menyapa Anda di studio RRI Bandung, tapi kali ini agak berbeda karena bisa Anda lihat di sekeliling saya lagi ngopi-ngopi cantik siang-siang seperti ini ya, sambil menikmati sajian yang ada, sambil kita mau ngajak Anda untuk ngobrol-ngobrol soal pasca pemilu. Saya nggak tahu sih ketika saya bilang pasca pemilu apakah Anda sudah mulai bosan dan jengah mendengar kata itu, tapi jangan, karena selepas pemilu pun sesaat lagi di bulan November nanti kita akan menghadapi pilkada serentak, dan pastinya bicara pemilu 2024 sudah ada para pemenang pemilu 2024, terutama spesifik kita bicara para anggota dewan yang duduk nantinya di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Apalagi hari ini kita akan bahas secara khusus soal panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Sebelumnya kita cek semangat dulu, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang terdiri dari berbagai kampus ternama di Kota Bandung ya. Jadi sebelum saya perkenalkan para narasumber kita, boleh kita cek semangatnya. Boleh berdiri Bapak Ibu semuanya? Boleh berdiri, berdiri, luar biasa. Berdiri, oke, karena mengingat beberapa waktu yang lalu kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Saya ingin dengar semangatnya ketika saya katakan Indonesia, semuanya bilang merdeka gitu ya. Dan ketika saya bilang RRI Bandung, sekali di udara tetap di udara. Ibu-ibu dari para partai ini kira-kira tahu slogan RRI? Tahu. Baik, udah siap belum? Yang paling heboh langsung kita keluarkan goodie bag pertama kita. Oh, siapa yang mau? Siap-siap pengarah acara untuk memeriksa siapa yang paling semangat di sini ya. Oke, 1, 2, 3. Indonesia, RRI. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang mana yang paling heboh keluarkan goodie bag kita. Banyak ini dari Perumnas yang sudah menjadi support kita di sini. Teteh cantik, boleh tepuk tangan dong yang paling heboh. Dan sebelum duduk kita masih berkenan Bapak Ibu untuk berdiri seluruhnya karena kita akan buka acara ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu yang masih duduk, kami mohon untuk berkenan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Iya, pendengar pemirsa RRI Net dan juga ibu bapak semuanya, pemilu 2024 telah usai. Kalau kita spesifik bicara panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Undang-undang pemilu berkata bahwa keterwakilan perempuan minimal itu harus sampai 30% ya Bu ya. Dan itu per dapil, bukan akumulasi keseluruhan. Tapi apakah kita melihat kemarin ketika pencalonan tiap dapil memenuhi kuota tersebut? Terbukti dari hasilnya. Ketika saya lihat 120 anggota DPRD Jawa Barat
perempuannya nggak nyampe bahkan 25. Artinya nggak sampai angka 30%. Tapi selamat, ibu-ibu yang duduk di tengah-tengah kita saat ini adalah ibu-ibu yang mewakili fraksi atau partainya masing-masing. Ada dari Gerindra di sini tepat duduk di depan saya. Beliau adalah Dr. Anda Hajah Lina Wati dari Partai Gerindra. Wilujeng sonten, wilujeng siang, rampes. Kenapa saya ucapkan Gerindra yang pertama? Karena Gerindra, kursinya paling banyak ya di DPRD Provinsi Jawa Barat dengan 20 kursi. Menyusul ada Golkar dengan 19 kursi. Di sini hadir Ibu Dr. Hajah Sri A. Kusuma Wardani, SHM HUM. Wilujeng sonten, waalaikumsalam Bu Sri. Selamat ya Bu ya. Sudah menjadi salah satu pemenang dalam pemilu 2024. Ada setelah Bu Sri, saya akan menyapa juga dari PKB ini dengan 15 kursinya, Ibu Hajah Yuningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir duduk di samping Ibu Hajah Lina dari Partai Nasdem, Ibu Tia Fitriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk ibu-ibu ini. Karena beliau-beliaulah yang nantinya akan membela hak-hak perempuan tentunya di kursi dewan sana dan menjadi keterwakilan perempuan di Provinsi Jawa Barat. Dan selain tentunya para perwakilan partai yang sudah hadir, kita juga akan sapa narasumber yang akan juga bicara soal panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Hadir di sini dari DKPP Jabar ya, anggota tim pemeriksa daerah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu TPD DKPP Jawa Barat, Dr. Nina Yuningsih MM. Rampes. Bu Nina tidak sendiri karena hadir juga aktivis perempuan di sini yang biasanya paling keras kalau udah ngomongin hak-hak perempuan. Beliau merupakan akademisi Universitas Langlang Buana Bandung, Raffi Sriwulandari. Bu Raffi. Kita ke Bu Nina dulu kali ya. Kalau teman-teman masih ada yang bingung mungkin apa sih itu DKPP. Kita masih ingat pasca pemilu 2024, ini kalau mahasiswa-mahasiswi kan paling kritis biasanya ya. Pasca pemilu 2024, Ketua KPU Republik Indonesia diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Yang berhentiin siapa? Nah itu kerjaan DKPP tuh. Jadi jangan macam-macam selaku penyelenggara pemilu sama DKPP ya. Bu Nina, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Ibu. Alhamdulillah Pangestu. Alhamdulillah Bu, kita bicara aturannya dulu deh gitu ya. Undang-undang bahkan yang bicara keterwakilan perempuan harus 30%. Tapi nyatanya sampai sekarang Indonesia masih di peringkat terbawah kalau untuk urusan keterwakilan perempuan di parlemen. Boleh dikasih tahu dulu sama kita Bu aturannya Bu? Oke, baik. Kalau berbicara keterwakilan perempuan tentu landasannya adalah regulasi. Dan sebenarnya terkait keterwakilan perempuan ini bukanlah hal yang baru. Sejak terbitnya ya, pasca reformasi sebenarnya ya, kalau kita merunut ke belakang bahwa keterwakilan perempuan ini ya sejak ada diatur ya di dalam undang-undang itu di tahun 2003 ya. Kemudian sehingga di sana diatur bagaimana kepengurusan partai politik itu juga harus melibatkan ya paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Kemudian berlanjut meskipun regulasi ini mengalami dinamika dalam perjalanannya terutama undang-undang terkait dengan partai politik ya. Mulai dari partai undang-undang yang mengatur partai politik nomor 2 kemudian revisi menjadi nomor 11 tahun 2010 ya 2008 2010 kemudian di-breakdown kepada PKPU dan akhirnya undang-undang itu kemudian ya undang-undang pemilu, undang-undang penyelenggara dikodifikasi dengan undang-undang yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur di sana secara detail bagaimana keterwakilan perempuan itu. Hanya masalahnya kalau kita cermati pengaturan keterwakilan perempuan ini hanya diatur sampai kepada tahap pencalonan.
Tidak ada aturan yang memberikan jaminan bahwa perempuan itu harus memenuhi itu keterpilihannya. Iya, Ya. Sehingga saya apresiasi pada yang di sini ibu-ibu senior dari Gerindra, Ibu Hajah Lina, Ibu Yuningsi juga ada senior anggota parlemen perempuan atau anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Iya. Dari Nasdem juga. Dari Golkar, ini para perempuan yang luar biasa yang dimana meraih kursinya ini sangat yakin. Mana tepuk tangannya? Berdarah-darah, Bu. Betul, saya tahu persis bagaimana. Karena sebegitu sulit bersaing dengan para calon laki-laki saat itu. Karena pengaturan di dalam undang-undang itu sampai kepada pencalonan. Setelah pasca pencalonan itu bertarung bebas dengan para calon laki-laki. Tidak ada jaminan. Jadi sebenarnya kalau saya melihat undang-undang ini masih setengah hati gitu kan, memberikan privilege kepada perempuan ini. Sedangkan untuk Jawa Barat sendiri ya, sekarang yang terpilih 24 orang. Memang sudah ada 20%, tapi akan sangat sulit bisa membuktikan atau bisa mewujudkan 30%. Jangankan untuk tingkat daerah, untuk tingkat nasional sudahkah mencapai di atas 21%, paling banter itu 21% loh untuk tingkat nasional, Bun. Iya, itu sulit karena ya pengaturannya sampai kepada titik pencalonan. Tidak ada pengaturan selanjutnya supaya peluang perempuan bisa lebih tinggi terpilih itu juga tidak diatur. Hanya 3-1 ya di undang-undang ya. Setiap 3 calon, 1 calon perempuan kan itu. Kemudian ditempatkannya apa? 1, 2, 3 tempatkan di nomor 3. Setelah 4, 5, 6 ditempatkan di nomor 6. Mayoritasnya demikian. Jadi seperti gugur tugas aja yang selama ini. Nah itu jadi seolah pangjejeng kalau saya nyebutkan ya. Atau hanya memenuhi persyaratan saja. Gitu. Bu Nina, masalahnya yang bikin undang-undang juga kan dewan juga. Jadi kita berharap dengan keterwakilan perempuan ini bisa lahir undang-undang yang baru. Dengan keterwakilan perempuan di DPR RI terutama ya yang bikin undang-undang nanti. Untuk tadi kalau Bu Nina katakan undang-undangnya kayak belum, masih main-main nih, masih setengah hati. Nah yang bikin undang-undangnya dewan juga. Kita berharap ya dewan yang sekarang mampu memfull hatikan, tidak setengah hati undang-undang soal keterwakilan perempuan ya Bu ya. Kita geser dulu. Oke, silakan. Kita geser ke Bu Rafi. Bu Rafi, gimana nih kalau kata Bu Nina? Kan undang-undangnya ada, tapi ya memang masih sebatas pencalonan ya. Tidak sampai keterpilihan juga diatur oleh undang-undang. Tapi dengan melihat proporsi Jawa Barat deh yang sekarang ada 25 ya. 24, berarti 21% kurang lebih ya keterwakilan perempuan. Gimana Ibu melihatnya? Oke baik, saya mau menyapa dulu nih perempuan-perempuan hebat Jawa Barat. Tepuk tangan buat yang hadir di sini. Hostnya hebat nggak? Hebat banget. Karena pertama bahwa Indonesia pasca reformasi tahun 2004 baru fokus terkait bagaimana mendukung affirmative action di dalam keterwakilan perempuan 30% itu. Lalu dituangkan baru dimasukkan di dalam regulasi undang-undang. Tetapi tadi saya sepakat dengan Bu Nina bahwa undang-undang itu seakan-akan setengah hati. Nah di sini ada beberapa hal pola yang pada akhirnya harus kita evaluasi bareng-bareng. Ternyata permasalahan itu bukan terletak dari undang-undangnya saja, tetapi dari effort semua, gitu. Termasuk partai politik juga, bagaimana pola kaderisasi, pola rekrutmennya. Kadang-kala nih mohon maaf kepada partai politik, pas menjelang pemilu baru melakukan proses penjaringan. Tidak ada pendalaman terkait pendidikan politik. Nanti kalau misalkan menjadi legislator itu seperti apa? Tadi Ibu menyampaikan bahwa anggota dewan itu wajib membuat aturan. Nah, tetapi pada hakikatnya banyak orang yang terpilih nih anggota legislatif itu mereka belum tahu tugas mereka itu seperti apa. Nah ini harus diperhatikan PR-nya dari mana. Ujung tombaknya itu bagi saya itu awalnya itu dari partai politik. Kaderisasi tadi? Kaderisasi, pola rekrutmen, pola penjaringan di situ. Kalau masalah aturan siapapun kalau perempuannya sudah hebat itu bisa masuk, bisa berkompetisi dengan laki-laki. Bukan masalah kuota 30%, 50 atau 70%. Betul. Ini berpikiran terkait kesiapan dari partai politik untuk mempersiapkan kader yang berkualitas. Metode teori yang G per system perempuan ditempatkan pada nomor 1, 3,
6, 9 dan lain sebagainya. Itu posisi yang kadang-kala nuansanya politis banget gitu. Iya. Hanya untuk memenuhi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 terkait dengan keterwakilan perempuan Oke. 30%. Bu, oke. Di luar undang-undang maupun kaderisasi, sebetulnya perempuan-perempuan Indonesia atau Jawa Barat, daya tarik mereka terjun ke dunia politik sebetulnya ada, tidak, besar atau tidak? Kalau kita melihat dari demografi ya, bahwa perempuan Jawa Barat itu kan 50-50, bahkan partisipasi di dalam pemilu lebih tinggi itu adalah perempuan. Jadi paling gampang itu mengerahkan perempuan, betul nggak Bu ya? Untuk Paling memperoleh gampang suara maksudnya? Memperoleh suara gitu, untuk berpartisipasi di dalam pemilu itu perempuan. Gitu. Jadi? Tapi pada akhirnya ya tadi mereka tuh bukan berarti nggak mau, mereka tuh masih ragu. Kita berhadapan banyak hal ya, budaya patriarki dan lain yang sebagainya. Yang pertama itu harus kita rasionalisasi bagaimana pentingnya gitu perempuan terjun dalam dunia politik. Awal mulanya itu adalah bagaimana pendidikan politik yang harus dilakukan. Ya diantaranya partai politik atau misalkan lembaga-lembaga yang lain kayak Bampol, DKPP dan elemen-elemen yang lain semuanya harus bersinergi. Jadi ini seperti rantai ya, saling berhubungan Banyak ya. rantaian, termasuk penyelenggara pemilu juga, Bawaslu, KPU dan DKPP gitu, pemerintah. Oke, ditahan dulu. Baru segmen 1 udah panas aja. Ini Bu Rafi ini orang yang paling panas kalau udah ngomongin keterwakilan perempuan. Tapi nggak tahu nih beliau apakah ada minat untuk terjun ke dunia politik? Tunggu, ditahan dulu karena kita akan jeda sejenak. Biar suhunya nggak terlalu panas, ya kita akan lagu dulu dan kita akan dihibur kembali oleh Groove and Roots. Harus ku akui semuanya telah berbeda. Lelah menjalani semua serba salah. Apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku, apalagi salahmu, apalagi sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka karena cinta. Serba salah. Apalagi salahku, apalagi salahmu, ku tak mengerti. Apalagi salahku dan apalagi salahmu. Cinta bukan karena rasa itu kasihan. Maafkanlah, ku hanya tak ingin, ku tak ingin ku terluka karena cinta. Bukan ku tak berharap kembali padamu, tapi pahami ku tak ingin dan ku tak ingin terluka. Sudah lupakan segala cerita antara kita. Ku tak ingin kau terluka cinta.
Itu dia penampilan dari band kita Groove and Roots. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Asik banget loh, pemain saksofonnya juga wanita, keren banget. Tapi yang lainnya gak kalah keren pastinya ya. Karena itu satu kesatuan, menciptakan harmonisasi ya. Gak bisa saksofon doang atau vokal doang ya, harus ada semuanya. Ada Kang Adi dan kawan-kawan ya, luar biasa, Groove and Roots. Oke, kita juga akan sapa karena baru saja hadir di tengah-tengah kita Umi Odet ya. Ibu Haja Siti Muntama SAP perwakilan dari PKS. Umi, assalamualaikum. Mana tepuk tangannya? Pelit amat ini audiens ya. Padahal ini yang datang Mi, mahasiswa-mahasiswi anak-anak mudanya Jawa Barat yang nantinya akan menjadi penerus bangsa Indonesia ya. Aku mulai mau ngobrol sama ibu-ibu perwakilan partai ini, tapi punten moal ka Umi heula ada Gerindra. 20 kursi. Punten. Beda satu kursi aja, beda satu kursi. Ya, dari Gerindra ada Dr. Anda Hajah Lina Ruslinawati. Assalamualaikum, Bu Lina. Kurang keras ya? Kurang keras katanya. Suara saya memang kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, suaranya kecil tapi Ibu pasti akan mampu mendengar suara-suara rakyat di luar sana. Bu, bagaimana rasanya menjadi partai yang kemudian dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat, memperoleh suara paling tinggi dibandingkan partai-partai lainnya sehingga perolehan kursinya juga paling tinggi. Artinya Gerindra nanti akan menjadi suara yang mayoritas di parlemen DPRD Jabar terutama. Apa yang paling Ibu akan concern terutama kalau bicara isu perempuan? Iya, ini tanggung jawab besar tentunya ya, bahwa kita percaya bahwa masyarakat sudah kan ada bisa mencalonkan sendiri. Ada pendapat bahwa konon katanya di Jawa Barat ini tidak ada partai politik yang menduduki dua kali kemenangan di dalam kontestasi. Ternyata itu pandangan itu dipatahkan oleh Gerindra sekarang. Ternyata Gerindra bisa dua kali memenangkan menjadi partai tertinggi soalnya dan kursi terbanyak. Sombong banget. Oke, artinya ketika menjadi mayoritas nanti di kursi DPRD Jabar, apa yang paling akan Ibu suarakan di isu perempuan? Iya, tentu saja kita ini yang tadi Bu Rana sampaikan ya, bahwa budaya kita patriarki itu terberat sampai sekarang. Dan terus terang aja saya sebagai salah satu perwakilan perempuan, iya saya merasa udah nggak bisa diskusikan support system dari baik dari partai juga memang Sangat berpengaruh. masih setengah hati juga. Oh. Kami perempuan bahwa kami punya talenta, bahwa kami punya kemampuan juga setara dengan laki-laki seperti itu. Contoh misalnya ini ya. Masih kecil kepercayaan dari partai untuk menurunkan kita menduduki kedudukan pimpinan di legislatif seperti itu. Jadi walaupun kita katakanlah mendapatkan suara terbanyak, bahwa kita juga toh sudah, mohon maaf nih, saya sekarang ini keempat periode ya, tapi tentu juga Dipilih juga. Masih menang lagi? Masih ada Ketidakpercayaan partai. Oh, baik. Oke. Baik. Ya, tapi saya pikir ya itu mungkin karena patriarki itu. Berarti Ibu mau menghilangkan budaya patriarki itu melalui sistem dan regulasi? Iya, padahal kita juga sebagai perempuan sudah membuktikan, maksudnya sudah mencoba agar mereka percaya bahwa kita juga punya talenta loh, bahwa kita juga layak loh diperhitungkan. Oke, baik, mantap. Saya hanya punya waktu 2 menit aja dengan ibu-ibu ini ya. Kita ke Umi dulu ya, PKS ya, 19 kursi. Oh ya. Selamat Umi Wilujeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Umi hatur nuhun ya berkenan sumping hadir dan juga berkenan ngobrol dengan kita. Mi, kalau tadi kata Bu Lina partai ini masih kepercayaannya masih kurang untuk bisa mempercayakan para perempuan memimpin gitu kan. Umi ini termasuk yang setuju tidak kalau perempuan jadi pemimpin? Ya setuju dong. Yang tidak setuju itu cuma 2. Apa tuh? Satu, menjadi kepala keluarga ketika ada suaminya. Nggak boleh itu dong. Tepuk tangan dong buat kita.
Kalau pas di rumah tuh pasti harus nurut sama suami. Yang kedua, kalau buat saya adalah kepala negara. Memang ini tidak mudah dan sampai hari ini kita belum bertemu ya dengan ada kepala negara dari perempuan. Kalau yang lain-lain boleh, gubernur boleh. Indonesia Wali kota pernah boleh. punya Megawati, Mi? Iya, Megawati salah satunya. Untuk itu, tapi kan waktu itu bukan dipilih, beliau adalah menggantikan. Tapi kan 2 periode. 2 periode itu. Oh, 1 ya? Satu periode. Saya ngetes Umi. Nah, 1 periode. Satu periode ya? Ya. Untuk kita ya di Timur, kenapa? Karena Indonesia Timur itu masih sangat kuat memegang nilai-nilai, ya nilai-nilai agama, salah satunya adalah itu. Kalau yang lain itu, wah Masya Allah, saya setuju sekali bagaimana mendorong perempuan itu untuk tampil karena apa? Perempuan itu unik, dia memiliki yang tidak miliki laki-laki. Salah satunya adalah kelembutan dan kita perlu direlaksasi di ruang-ruang kebijakan itu supaya lebih tidak terlalu maskulin, betul nggak ya? Tapi kenapa Mi nggak boleh kepala negara perempuan? Kenapa? Kenapa nggak boleh kepala negara perempuan? Karena terlalu besar secara tanggung jawab. Berarti Umi termasuk yang tidak percaya juga akan potensi perempuan? Potensi perempuan saya percaya. Dan itu memang salah satunya adalah yang selama ini didorong ya kalau di PKS itu yang untuk perempuan didorong untuk menjadi kepala daerah kalau memiliki keterampilan di dalam mengelola publik. Tapi untuk kepala negara enggak. Oh, gitu. Oke, itu udah prinsip ya Mi ya, sudah prinsip itu. Betul. Prinsip Oke. saya. Tapi kalau wali kota, gubernur itu insya Allah ya. Lingkupnya lebih kecil menurut Umi ya? Lingkupnya lebih kecil gitu ya. Kita ke Bu Hajastri dulu ya Umi ya, mohon izin. Bu Hajastri, tapi kalau bicara isu perempuan di Jawa Barat apa yang masih paling menjadi PR besar kita? Yang menjadi PR kita tentu yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Nina dan Teh Raffi bahwa memang kalau dari segi aturan perempuan itu hanya sampai pencalonan. Kemudian Teh Raffi membahas bahwa ada permasalahan masalah rekrutmen. Nah kalau di Golkar rekrutmen itu untuk caleg itu memang sudah teruji ya, mereka memang sudah punya pengalaman. Golkar kaderisasinya dinilai juara memang ya, boleh kaderisasinya. tepuk tangan juga loh. Umi juga sebelahnya udah tepuk tangan. Kaderisasinya. Jadi, nah tapi setelah itu mereka berjuang sendiri. Oh. Nah jadi selain juga dia punya berkompetisi dengan teman-teman yang perempuan juga dengan laki-laki. Nah ini memang perlu effort. Nah jadi oleh karena itu dari semua sumber daya yang ada itu dilakukan oleh perempuan itu sendiri caleg. Nah oleh karena itu dengan 24 posisi perempuan yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat itu bisa melahirkan peraturan-peraturan daerah yang benar-benar bisa menginspirasi perempuan dan anak. Alhamdulillah sudah ada 3 peraturan daerah yang dikeluarkan ya. Yang pertama adalah peraturan tentang ketahanan keluarga, yang kedua tentang peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak dan peraturan daerah tentang pemberdayaan perempuan. Nah ini bisa dimaksimalkan. Tepuk tangan nih buat Bu Nina, Bu Tia dan Umi Odet. Yang sudah berjuang di periode lalu ya. Iya, dan semoga juga nanti periode 2024 selanjutnya juga banyak melahirkan perda. Amin. Hanya masalahnya kurang disosialisasikan. Itu dia, setelah jadi perda tinggal penegakannya seperti apa ya Bu? Iya, jadi malah organisasi masyarakat yang mensosialisasikan lagi, jadi kita perlu berkolaborasi. Baik, kita beralih ke versinya PKB ya, Bu Yuningsi. Aduh, mohon maaf Ibu ya, tadi di belakang saya. Boleh diambil mic-nya Bu Yuningsi dari PKB. Dari PKB sendiri apa sih Bu concern atau isu perempuan yang paling akan disuarakan nanti di periode terbaru nanti, Bu Yuningsi? Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua yang hadir di sini, yang saya cintai, tentunya terutama ini nampaknya maksimal perempuan lah yang hadir ya. Jadi kalau mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya bahwa politik untuk perempuan itu ada budaya patriarki, agak betul lah. Bahkan mungkin di kalangan mungkin PKB, karena PKB walaupun penyebutannya bukan partai Islam, tapi kan memang arahnya itu banyaknya kan walaupun partai terbuka lah, tapi banyaknya kan Muslim. Jadi bahwa kendalanya
kita sebenarnya kan untuk apa sih perempuan berpolitik? Sesungguhnya ini sangat urgent sekali karena untuk juga membantu kebutuhan perempuan, terutama saat kita ada di legislatif ya tidak lepas dari 3 tupoksi. Karena selama ini kan masih banyak sekali anggaran yang bias gender, itu kan tupoksi di legislatif. Terus juga peraturan yang bias gender, juga pengawasan yang bias gender itu kan dirasakan oleh kita. Makanya hadirnya perempuan di sana maksimal itu terutama untuk meng-hire hal-hal yang memang dibutuhkan perempuan. Baik. Nah, tapi betul proses untuk menuju ke sana ini kendalanya sangat banyak sekali. Kalaupun perkembangannya tiap periode berbeda-beda. Dulu mungkin aturannya undang-undangnya bahwa perempuan untuk dicalonkan itu hanya sekedar dapat, tidak wajib ya, untuk 30% itu. Baik. Tapi lagi-lagi ini kan hanya di pencalonan gitu, belum mengarah tadi yang disampaikan oleh Ibu Nina. Seperti sistem sekarang suara terbanyak. Nah ini pun baik tertutup maupun terbuka masih banyak kelemahannya untuk perempuan. Karena saat sistemnya terbuka, ini pun seperti kemarin lah, sporadis sekali kan pemilu 2024 ini. Kalau tertutup pun belum tentu perempuan yang dicalonkan oleh partai. Belum banyak perempuan yang menduduki di struktur partai. Makanya sistem JIPER itu bukan berarti 1, 2, 3 perempuan harus di 3. Bisa di nomor 1, yang penting 1 sampai 3 itu ada perempuan. Bahkan perempuan semua boleh. Itu. Singkat, lalu 1 menit lagi. Oh iya. Udah habis waktunya nih Bu. Memang kenapa sekarang nih sporadis sekali ya, seperti di Jawa Barat mungkin. Ya, di antara yang hadir di sini ini Teh Lina udah 4 kali, 4 periode. Wow. Saya mau ke 4. Tapi ternyata kan ini sekarang saya termasuk yang tertunda. Tapi artinya tidak terhenti sampai kita tertunda dulu lah. Saya udah 4 periode, mau 4 periode. Tapi bukan berarti kita putus asa terus. Oke, semangatnya luar biasa. Seperti semangatnya Ibu Tia dari Nasdem, ya luar biasa. Nasdem ini dengan 8 kursi, salah satunya Ibu Tia. Dan Ibu Tia ini juga sudah beberapa periode juga. Beliau luar biasa loh ya. Bu, singkat saja apa yang membuat Ibu maju dan maju lagi untuk menyuarakan perempuan? Alhamdulillah, terima kasih. Yang jelas saya juga sebagai penggiat di bidang perempuan. Bagi saya perempuan ini punya berbagai kemampuan yang kadang belum terolah, belum jadi ini memang masih banyak perempuan yang merasa bahwa kita tuh harus disamakan. Disamakan seperti apa? Saat ini khususnya Partai Nasdem sangat terbuka untuk perempuan untuk maju. Karena saya pernah dipercaya menjadi ketua fraksi dari Partai Nasdem. Saya juga pernah dipercaya menjadi beberapa wakil ketua sekarang saat ini ya wakil ketua bidang perempuan dan anak di DPW Partai Nasdem Jawa Barat. Di sini rekan pendamping saya juga sama-sama wakil ketua bidang lingkungan hidup dan juga ada bidang pertanian. Jadi ini memang kadang tergantung dari kebijakan partai itu sendiri. Kalau untuk khusus untuk dalam struktur ya, dalam struktur. Nah, kemudian seperti kemarin pilkada yang akan datang ini sebetulnya saya diminta oleh ketua partai untuk mewakili partai maju di Pilkada Kabupaten Bandung. Sampai saya diberikan pilihan, Teteh mau pilih siapa calon bupatinya. Tapi masalahnya saya harus konsultasi dengan keluarga dan keluarga tidak mengizinkan. Jadi akhirnya perempuan patriarki ini masih terkendala itu karena salah satunya memang kita fitrahnya. Oke, satu saja sebut isu perempuan di Jawa Barat yang masih akan diperjuangkan di periode nanti. Yang jelas saya akan tetap berusaha bagaimana perempuan ini bisa betul-betul eksis, perempuan potensinya bisa tergali, perempuan makin terdepan. Itu yang akan saya perjuangkan. Hidup perempuan! Hidup. Karena saya kemarin yang memperjuangkan perda perempuan ada saya. Siap. Pemperdanya. Mantap, gitu. Mutia. Boleh tepuk tangan perda untuk nomor seluruh 2 tahun 2023. Oke, boleh tepuk tangan untuk seluruh dewan terpilih di pemilu 2024. Mahasiswa-mahasiswi persiapkan pertanyaannya dari sekarang karena nanti selepas jeda kita akan buka segmen tanya jawab bersama para anggota dewan dan juga narasumber kita. Ini dia, kita kembali dihibur oleh Groove and Roots. Ini dia.
Pagelaran Pasca Pemilu 2024. Panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Jadi gimana Bu? Gimana? Gosipnya apa? Gosipnya. Aduh, apa sih ini acara ganggu banget, lagi gosip nih, yang ngopi-ngopi cantik. Nunggu Umi, kenapa Umi? Oh, nunggu Umi maju nggak katanya di Pilwalkot. Oh. Kita mau bagi-bagi goodie bag karena acara siang hari ini disponsori oleh Perumnas Proyek Semesta Pasadana. Tepuk tangan. Terima kasih ya sekali lagi untuk Perumnas Proyek Semesta Pasadana dan juga tepuk tangan juga untuk Third Space Cafe Bandung. Siapa yang mau hadiah? Kita berikan waktu untuk penanya dulu 3 deh. Oke, 1. Ini yang mana? Aku suka bingung deh kalau gini. 2, ada laki-laki di sini, keterwakilan laki-laki. 3, yang ini mungkin ya. Dari? Oke, yang deket dulu aja kali ya. Dari Unpas ada mic-nya Kang Alan? Oke, punten Umi pinjam dulu. Sebutkan nama, asal kampus, dan pertanyaannya. Atau untuk siapa, langsung aja ya. Iya, izin memperkenalkan diri. Saya Adelina Putri dari Universitas Pasundan. Izin bertanya untuk seluruhnya mungkin ya. Aduh, kelamaan durasi. 1 aja langsung tunjuk. Galak nih hostnya, galak. Dari Ibu mungkin? Dari Ibu Lina? Iya, boleh. Oke, apa pertanyaannya? Jadi sesuai kayak gak jauh dari lingkungan saya gitu ya Bu. Kayak di lingkungan saya itu misalnya kayak politik kampus. Misalnya dari calon pemilihan ketua himpunan gitu. Nah biasanya itu kan calon pemilihan gitu tuh kalau di saya itu banyak yang masih jangankan pemilihannya gitu, calonnya pun masih banyak yang meragukan perempuan. Nah kalau misalnya ditanya gitu, kenapa? Karena biasanya tuh perempuan tuh katanya kerjanya sesuai mood gitu, kayak terlalu banyak membawa perasaan. Nah kok bener sih, itu siapa yang ngomong? Banyak. Nah pertanyaan saya kayak sebenarnya kan nggak cuma laki-laki gitu yang mau maju gitu. Nah, gimana gitu cara merubah pola pikir orang-orang yang berpikir seperti itu gitu. Itu aja. Terima kasih. Bu Lina ya. Oke, terima kasih. Ibu, gimana Bu? Katanya perempuan itu selalu dianggap perempuan mah baperan. Gimana ini mood-moodan gitu ya, moody. Gimana Bu? Ya, adik siapa tadi? Adel. Ya, terima kasih adik. Mari kita buktikan sama mereka yang berpendapat seperti itu bahwa kita tidak seperti itu. Dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana meraih kepercayaan dari orang-orang terdekat kita bahwa kita mampu, bahwa kita perempuan tidak melalui mendahulukan perasaan seperti itu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi caranya adalah dibuktikan oleh kita sendiri juga. Dimulai dari lingkungan terdekat dulu ya. Siap, Bu Lina ditahan dulu. Kita ke penanya kedua, laki-laki nih. Mumpung laki-laki mau bersuara dari tadi, wanita terus katanya yang bersuara ya. Sampaikan nama, asal kampus, dan juga untuk siapa, langsung aja ditunjuk 1 narasumbernya ya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ian Richigilen dari Universitas Islam Bandung. Sebelumnya izin bertanya ke Ibu yang pakai kacamata. Ibu yang mana? Yang ketiga dari. Yang Umi Oden? Umi. Kabina-bina terkenal Umi. Aduh, ya. Aduh, kelahiran berapa? Kelahiran? 2003. 2003. Gen Z apa Gen A? Gen Z. Mau nanya apa ke Umi? Mau sungkem, mau minta uang jajan atau mau apa? Izin bertanya Ibu, sebelumnya kan di Indonesia ini masih banyak terjadi stereotip gender ya Bu. Apa saja sih kira-kira strategi yang bakalan dilakuin nih khususnya untuk ibu-ibu yang di dalam politik itu dalam mengatasi solusi stereotip gender yang masih membatasi ruang gerak perempuan di era politik ini gitu Bu. Terima kasih sebelumnya. Baik, makasih Ian dari Unisba. Mangga Umi Tiasa Diwaler, mic-nya ada? Udah bisa ditarik, silahkan. Stereotype gender. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaannya masih sangat relevan yang memang sekarang dihadapi. Apapun yang pertama kali yang kita harus ingat-ingat bahwa di Indonesia ini masih patriarki, terutama yang dari Jawa tuh ya, patriarki. Saya juga merasakan sendiri bahwa cara mendidik keluarga saya dulu juga
yang laki-laki itu diutamakan begitu. Tapi kata Ibu Lina sama Ibu Tia, tunjukkan kalau kita bisa. Aku bisa fisika nomor 1, aku bisa matematika nomor 1, aku dari teknik. Nah, dulu gitu. Nonton Clash of Champions gak? Juaranya perempuan. Juaranya perempuan, iya. Artinya bahwa hari ini kalau setahu saya ya, kita sudah dibuka ruang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Tinggal bagaimana perempuan ini mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini terus kita dorong. Karena memang style perempuan dan laki-laki berbeda. Kalau laki-laki itu senang tantangan lah. Perempuan itu kadang-kadang masih melihat aku ini, aku ini, aku ini. Kata Bu Lina itu betul ya, bahwa kita sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita mau pasti ada jalan. Kalau kita mau maju pasti kita harus gitu. Siap. Jadi memang harus dibuktikan oleh diri kita sendiri ya. Untuk membuka mulut-mulut netizen. Ya, kan seperti yang kita ketahui, saya di Jabar 1, Bandung dan Cimahi ini, saya adalah caleg dengan suara tertinggi dari semua caleg semua partai. Dan pemenang dapil 1 hanya Umi perempuannya. Ya, dan perempuannya cuma 1 saya. Dan saya adalah suara tertinggi 135.946. Wah, Mi, kata Allah nggak boleh sombong. Iya, memang bukan sombong. Ini teh menunjukkan bahwa ikhtiar itu tidak mengkhianati hasil. Gitu Luar biasa. Oke, boleh tepuk tangan untuk Umi Odet. Cukup Ian ya. Satu penanya lagi aja deh sebelum kita bagi-bagi secara cuma-cuma goodie bag kita. Teh Sylvia dari beliau Putri Pemberdayaan Perempuan Jawa Barat. Wah, boleh. Untuk siapa pertanyaannya? Untuk Ibu Nina. Ibu? Nina. Ibu Nina dari DKPP? Iya. Oke, mangga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi Jumiati dari Arts University. Tadi kan kita sudah sangat membahas tentang budaya patriarki ya Bu. Budaya patriarki dalam politik ini adalah sistem sosial yang memberikan kekuasaan dan privilege lebih besar dibandingkan laki-laki dibandingkan perempuan. Berarti konteks dalam politik ini perempuan seringkali menghadapi hambatan ataupun diskriminasi dalam partisipasi atau pengambilan keputusan dalam bidang politik. Tadi juga disebutkan mungkin dari beberapa ibu dewan yang di depan bahwa perempuan ini tidak dapat memberikan atau tidak dapat diberi kepercayaan oleh partai. Nah itu tuh kenapa? Apakah tidak diberi ruang ataupun akses untuk perempuan bisa menunjukkan bahwa perempuan itu bisa dan mampu gitu? Apakah karena terkubur oleh egonya seorang laki-laki sehingga perempuan itu tidak timbul di dalam bidang politik? Mungkin itu pertanyaannya Ibu, terima kasih. Baik, untuk Bu Nina nih pertanyaannya ya. Silakan Bu Nina. Baik, terima kasih. Terkait budaya patriarki, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini masih ada. Ya, karena kenapa? Berangkat dari kepercayaan kepada perempuan, kemudian faktor budaya, dari dulu berabad-abad kita itu sudah terbentuk ya. Tadi banyak cerita dari beberapa narasumber bagaimana dalam keluarga, di lingkungan internal keluarga saja siapa yang selalu diprioritaskan adalah anak laki-laki. Wow. Kemudian perempuan itu bawa sumur, kasur, dapur itu kan berlaku masih sekarang. Saya rasa demikian. Jadi hanya sebagian kecil saja perempuan yang ada di ruang publik, apalagi yang ada di ruang parlemen, di kursi DPR, dengan segala tantangannya dari aspek regulasi, dari aspek budaya, dari aspek tadi dari perempuan itu sendiri. Ya. Nah, maka tidak heran meskipun daftar pemilih Jawa Barat perempuannya mayoritas laki-laki dari 34 juta. Di mana 40%-nya adalah para milenial, ya, anak muda, kemudian perempuan. Tetapi perempuan hanya 24 orang. Mewakili berapa? Dari 120. 120 orang mewakili penduduk Jawa Barat 47 juta. 391 mewakili masyarakat, meskipun ya diterikat oleh dapil, gitu kan. Diwakili oleh ibu-ibu yang di sini. Ibu-ibu ingat bahwa ibu tuh mewakili rakyat Jawa Barat 390 orang gitu yang diwakilinya gitu ya. Baik. Nah, jadi ya terkait tadi budaya patriarki ini memang perlu ada
kemauan dari kita semua dalam hal kita memberikan literasi, dalam memberikan edukasi, ya untuk perempuan, karena terkait dengan masalah-masalah perempuan pasti yang paham itu perempuan itu sendiri. Betul. Maka melalui Teh Silvi sebagai duta-duta Jawa Barat seperti ini akan sangat membantu ya Bu ya dalam pengentasan isu-isu perempuan. Oke, selamat Teh Silvi, Ian dan juga Adel dapat goodie bag dari RRI ya yang didukung oleh Perumnas Proyek Semesta Pasadena dan juga Third Space Cafe Bandung. Langsung aja dikasih, nanti kita akan juga foto bersama untuk semua pemenang goodie bag. Aku mau kuis dong, siapa yang mau goodie bag? Halo. Langsung tolong aja kali ya. Apa kesingkatan dari RRI? Radio Republik Indonesia. Ayo langsung aja kita kasih goodie bag. Ajeng dari mana? Dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Unibi Bandung, mana dong tepuk tangannya buat Unibi. Ada lagi, sebutkan program yang ada di RRI Bandung apa aja? Program yang ada di program 1, 2, 3, dan 4. Kalau yang 3 itu dari Jakarta, kalau 1 itu Pusat Informasi dan Inspirasi seperti dari tagline-nya. Kalau yang 2 itu lebih ke anak muda juga sih. Kalau misalnya yang 4 itu budaya. Siapa penyiar favorit Pro 1? Tevera. Emang itu harus jawab begitu, kalau nggak jawab begitu goodie bag-nya nggak jadi ya. Ada lagi pertanyaannya untuk, Teteh gelis, Teteh Salwa ya, dari Unisba. Oke, sebutkan alamat RRI Bandung. Di Jalan Diponegoro. Nomor 1. Nomor berapa? 61. Dibisik-bisik sama Ian ya? Udah jadian katanya ya. Di Ponorogo 61 Umi. Gak boleh pacaran kata Umi, dosa ya Mia. Oh, temenan teman kampus, tenang ya. Ada lagi berapa goodie bag-nya? Lanjut siapa yang mau aku tanya-tanya? Adel udah. Ini Selin ya? Selin dari Unikom. Oke, Selin, menurut Selin karena dari anak Unikom nih ya, apa yang kurang dari RRI Bandung khususnya di dunia perkontenan untuk ngebantu kita juga masukannya? Mungkin salah satunya untuk perkontenan bisa lebih ditingkatkan di TikTok karena sekarang juga kan banyak informasi-informasi yang memang tidak hanya dari Instagram ataupun website tapi juga dari TikTok kebanyakan gitu. Mungkin itu saja lebih ditingkatkan lagi di TikTok gitu. Terima kasih. Thank you Selin. Selin juga dapat goodie bag-nya ya dari Perumnas Proyek Semesta Pasadena juga terus. Ada yang belum dapat? Ya belum ya. Cool aja dari tadi loh. Aku nggak nanya-nanya sih sama para narasumber ya. Sebutkan nama dan partai dari ibu-ibu yang duduk di hadapan kita. Satu aja. Tadi itu saya tulis ada Ibu Lina kalau nggak salah dari Partai Gerindra. Tadi Ibu Lina aja dari Gerindra ya kata yang dikenal. Oke, dapat juga. Dari mana kampusnya? Ars juga, Ars yang di Jalan Sulaksana ya. Oke, ada lagi yang belum dapat ngacung? Yang belum dapat ngacung? Ada? Wah, udah dapat semua ya? Udah dapat semua? Oh ya udah, masih ada nggak? Ada. Mana? Ini diem-diem baik juga belum dapat ternyata ya. Sebutkan selain Bu Lina nama-nama ibu dan partai yang ada di depan. Ibu Nina dari aku tahu namanya aja namanya aja sih dari ada Umi juga. Ini dari mana partainya? Kalau nggak salah PKS Umi. Maaf ya Umi. Boleh, udah ya semua ya? Kita sampai juga di akhir acara kita hari ini. Waktunya sangat terbatas, jadi saya tidak minta closing statement dari seluruh narasumber. Mungkin hanya dari dua saja, Bu Raffi dan juga Bu Nina. Karena tadi teman-teman yang mau perwakilan partai sudah sedemikian rupa membawa visi misi untuk keterwakilan perempuan ya di kursi DPRD Jawa Barat sana yang tentunya akan memperjuangkan hak-hak perempuan di Jawa Barat. Bu Raffi terakhir apa yang ingin disampaikan 30 detik saja. Saya quote aja ya. Hidup terasa sederhana kalau kita tidak bisa memberi warna. Hidup terasa sulit kalau kita berpikirannya rumit. Tetapi hidup akan terasa berarti kalau perempuan Jawa Barat bisa berkontribusi. Ini nyiapinnya berapa lama Bu bisa lancar gitu Bu?
kecil. Kan banyak perempuan Jawa Barat yang hebat ya. Ya ini kita yang di hadapan contohnya. Ini dia ya beberapanya. Bu Nina terakhir Ibu dari DKPP Jawa Barat untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu bersih sih apalagi mau pilkada nanti. Silakan Bu Nina. Baik, ini dari tadi agak tendensius terus. Perasaan Ibu aja. Silakan Bu. Oke. Sebagaimana fungsi saya di dalam penegakan etik penyelenggara, tentu besar harapan saya terutama kepada masyarakat, kepada publik untuk mengawasi penyelenggaraan pilkada, mengawasi juga bersama-sama para penyelenggaranya. Ya. Kalau disinyalir ada sesuatu yang bermain, laporkan ke DKPP. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya memiliki harapan yang tinggi terhadap para perempuan yang luar biasa yang menjadi wakil rakyat di DPRD Jawa Barat ini, yakni untuk menghilangkan terkait atau tidak terulang lagi kasus-kasus pelecehan seksual dan KDRT, pencabulan, Bu. kekerasan dan sebagainya, Ya. KDRT yang ada di Jawa Barat. Itu saja harapan saya. Luar biasa Ibu Nina hatur nuhun. Tapi kurang lengkap rasanya satu kata aja dari masing-masing perwakilan partai dari Bu Sri. Satu kata untuk perempuan Bu Sri. Satu kata untuk perempuan dari Bu Sri. Ya, perempuan Jawa Barat hebat, terwakili oleh 24 perempuan hebat di DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke, hebat dari Bu Sri. Dari Umi satu kata untuk perempuan. Perempuan tetap menjadi pusat cinta, dengan cintanya dia melayani rakyat Jawa Barat. Emang kalau anggota dewan mah nggak bisa satu kata, satu kalimat dan paragraf gitu ya. Bu Tia satu kalimat juga deh untuk perempuan Jawa Barat. Perempuan selalu yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Karena yang dibentuk dari anak-anak adalah dari mulai ibu-ibu. Oke, contoh ya, teladan. Bu Lina, satu kalimat untuk perempuan. Loyalis dan bisa dipercaya. Loyalis dan bisa dipercaya, berintegritas. Terakhir dari Ibu Yuningsih, satu kalimat untuk perempuan. Perempuan aspiratif memberi solusi. Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk seluruh narasumber yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk Partai Gerindra ada Dr. Randa Hajah Lina Ruslinawati. Kemudian dari PKS ada Umi Odet tentunya. Ada dari Partai Golkar Dr. Hajah Sri Akusumawardani SHM Hum. Dari PKB Ibu Hajah Yuningsih. Dan dari Partai Nasdem Ibu Tia hatur nuhun. Para narasumber juga Bu Nina dari KPP Jawa Barat hatur nuhun. Bu Raffi Sri Wulandari dari Universitas Langlang Buana terima kasih. Tentunya adik-adikku tercinta dari berbagai universitas di Kota Bandung. Terima kasih. Maka dari itu saya pamit undur diri. Kamera di sini ternyata ya. Vera Arlita menutup obrolan kita hari ini dalam pergerakan pasca pemilu 2024 dari Bandung, panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja
Demikian telah Anda ikuti pergelaran Pasca Pemilu 2024. Panggung politik perempuan di era kemerdekaan. Sampai jumpa.